Al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Hukum asal ibadah itu at-tawakkuf. Tawakkuf itu apa? Jangan sembrono, ya, jangan kepala semangat berkobar, ya, ingin ibadah ini, tapi tidak ada tuntunannya. Harus tawakkuf dulu, tunggu dulu, nanti dulu, hatta ya dalil, sampai datang dalil tentang hal tersebut. Ya, akhir-akhir ini di negeri kita, dan sebenarnya tidak cuma di negeri kita, ternyata di beberapa belahan bumi yang lain itu ramai dan heboh putus hari Rabu, ya. Rabu bulan Safar, ada istilah Rabu Wekasan, Rabu, ya. Kalau sekalian Wekasan itu kayak Rabu, karena bahasa Jawa. Rabu artinya Rabu. Wekasan kalau tidak salah itu pungkasan. Pungkas itu yang terakhir, ya, pamungkas. Sehingga yang dimaksud adalah di hari Rabu di bagian terakhir dari bulan Safar. Ya, biasanya yang terjadi, mungkin di beberapa tempat berbeda, ya. Yang pertama, ritualnya mandi menolak bala. Bahkan dibuat niatnya itu, nawaitu ghusla, nawaitu al-ghusla lidaf'il bala. Aku berniat mandi untuk menolak bala. Ini biasanya ritual yang pertama dilakukan. Allah yang saya tahu di Jawa. Di tempat lain mungkin ada yang tidak diawali dengan mandi, atau mungkin ada yang diawali dengan yang lain. Beda-beda. Kemudian selepas itu di waktu duha dilaksanakan sholat 4 rakaat sekali salam, atau versi lain ada yang dibagi dua kali salam alias 2 rakaat, 2 rakaat. Kita ingin teliti ini, kira-kira kan kita sedang membahas ibadah nggak sekedar dan ibadah nggak boleh dengan cara sendiri. Karena tujuan Nabi supaya memberikan kita tutorial cara ibadah. Nah, kita ingin tahu kira-kira yang dilakukan ritual ini ada tuntunan dari Nabi, ya, sehingga kita nanti menjadikan prinsip ini bisa kita pahami dengan sempurna dan menyeluruh. Ya, sholat 4 rakaat, terus dibaca setiap rakaat Al-Fatihah. Rakaat yang pertama membaca Al-Kautsar. Ada surat tertentu dari sini. Ya, Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Udah juga, ya. Kalau 3 ayat tapi 17 kali, 17 kali 3, ya. Berapa itu, Bang? Sudah 21, ya. 21 ayat berarti. Rakaat yang kedua membaca surah, ya. Kautsar, pokoknya ada surat tertentu. Ya, Al-Ikhlas, ya, ada satu menyebutkan 50 kali, satu menyebutkan 5 kali. Mungkin berbeda-beda. Ya, taruhlah 5 kali. Kalau 5 kali berarti Al-Ikhlas itu 4 ayat. 5 kali 4, 20 ayat. Berarti kalau 50 ayat, 50 kali diulang berarti 200 ayat. Kemudian rakaat yang ketiga dibaca surat Al-Falaq, rakaat keempat surat An-Nas. Kemudian diakhiri dengan salam. Selepas salam membaca ayat 21 dari surat Yusuf, surat ke-12 ayat 21 yang bunyinya wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah ghalibun ala amrihi, maha kuasa untuk menetapkan sesuatu. Jadi seolah ayat ini dibaca untuk menolak bala. Bala Allah yang tentukan, maka Allah juga maha kuasa menolak. Dan ini dibaca 360 kali. Selepas salam dibaca 360 kali. Kemudian nanti setelah itu membaca Jawharatul Kalam 3 kali. Jawharatul Kalam sebenarnya sholawat perubahan. Saya juga tidak hafal sholawatnya apa, karena panjang. Terus nanti ada baca doanya. Ya, yang saya ingat itu baca doanya Allahumma ya Qawiyyu ya Syadidu ya Azizu, ya bi'izzatika, dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu, maka semua makhlukmu berada di bawah kuasamu. Ikfini, cukupkan aku dengan setiap bala. Ya, artinya dengan doa itu diharapkan yang sudah Allah tetapkan berupa bala, maka bahaya dan bencana itu menjadi tertolak, karena kita minta Allah yang menjadi penjurumnya. Kemudian setelah itu biasanya
ditambah dengan bersedekah, ya, bersedekah atau memberi makanan. Terus ada lagi beberapa tempat biasanya kiai atau tokoh menuliskan sesuatu di kertas, ya, dengan berbahasa Arab biasanya. Kemudian nanti kertas itu diletakkan di tempat-tempat yang berair, seperti misalkan di bak mandi, seperti di air minum, kemudian diminum itu air yang ada pada air minum, atau digunakan untuk mandi lagi yang diberikan kertas tersebut di dalam bak mandi. Sepengetahuan saya ini biasanya dilakukan. Mungkin di beberapa tempat ada lagi, ya. Nah, kaitannya dengan poin ke-6, bahwasanya kita tidak boleh sekedar ikut kita. Tidak boleh kita melakukan ibadah dengan cara sendiri. Karena kalau cara sendiri berarti seolah kita tuh punya kapasitas dan kompetentitas sama dengan Nabi. Karena Nabi itu tadi kan tujuannya untuk memberi edukasi cara ibadah. Terus kita membuat ibadah sendiri berarti sama saja kita seolah statusnya sama, setara atau di bawah kita daripada kamu. Ya, yaitu membuat ibadah cara sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, ibadah ini diikuti banyak orang tanpa mengetahui dulu dalilnya. Sedangkan tadi kaidahnya ibadah itu sifatnya tauqif, tawakuf. Jangan dulu lakukan sampai ada dalil. Nah, maka koreksian saya terhadap satu ritual yang tadi kita sebutkan dan yang kaitannya dengan poin yang ke-6 ini, koreksian saya pertama itu sebenarnya tentang bala di hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu sumbernya dari hadis menurut mereka yang mana hadis ini statusnya ternyata palsu. Kalau sudah hadis palsu berarti bukan dari Nabi. Yaitu adalah melakukan sholat di hari Rabu waktu duha dengan 4 rakaat. Ini hadisnya diperselisihkan. Taruhlah begini Pak, seandainya kan kalau misalkan hadis dikatakan dhaif atau sahih atau hasan atau mauquf, sebenarnya ini perlu ijtihad. Artinya ada potensi besar terjadi perbedaan di antara ulama. Ulama satu menyebut ini sahih, tapi ada yang mengatakan dhaif. Itu hal biasa. Makanya sekarang taruhlah kita buat asumsi begini. Hadis ini dikatakan oleh banyak ulama nih ya, yang saya sampaikan kebanyakan mayoritas. Bahkan yang lintas mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu mengatakan hadis ini ya maudhu atau paling tidak minimal dhaif yang sangat berat. Ya, kalau dhaif itu masih ada kemungkinan sampai ke Nabi. Kalau sudah maudhu pasti tidak, yaitu palsu. Ya, kalau kita asumsikan hadisnya benar dan bisa diamal, ini ya, kalau asumsinya begitu, ya, maka hadis itu hanya menyebutkan tentang sholat 4 rakaat di waktu duha. Tidak ada secara rinci rakaat pertama baca surat ini, rakaat kedua baca surat ini, dan seterusnya. Saya mau kasih tahu, semua ibadah sholat itu sangat rinci loh dikasih tahu oleh Nabi. Karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," maka sahabat pasang mata baik-baik. Bahkan Ali bin Abi Thalib saja ketika menyampaikan tata cara rukuk Nabi, ya, jika diletakkan qadahu, diletakkan gelas di atas punggung Nabi, lam yuhara, tidak akan tumpah. Berarti maksudnya apa? Lurus. Bahkan Sayyidah Aisyah cerita pandangan mata Nabi ketika sedang rukuk itu bagaimana? Lam yushakhis, tidak didongakkan kepalanya, dan walam yusawwib, tidak ditundukkan. Berarti lurus dengan punggung kepala mengarah ke arah tempat sujud, bukan ke arah jempol kaki, bukan juga ke arah tembok kalau sedang berada di masjid. Kan kalau mendongakkan mungkin kemungkinan melihat tembok atau melihat orang di depan. Sampai detail sahabat kalau cerita tentang urusan sholat. Maka kalau ada sholat tertentu seperti yang dijelaskan, pasti saya yakin ada riwayat dari sahabat yang menyebutkan juga rinciannya. Ternyata tidak ditemukan tentang dari Al-Kawthar 17, ya, Al-Ikhlas 50, Al-Mau'idatain masing-masing satu kali, tidak ditemukan. Sehingga saya rasa dengan kesimpulan ini akan sangat bagus, ya,
itu adalah pembukaan yang tidak perlu dilakukan. Seandainya orang tua di kampung yang besar untuk melakukan, maka ingat, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi karena ada sebagian yang bercerita ke saya, orang tuanya di kampung pesan untuk melakukan itu, tapi ternyata tadi kita simpulkan ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini perbuatan yang mengada-ada. Ya, jadi kalau ada perintah orang tua tapi untuk bermaksiat, maka jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kalau waktu sudah habis, mari kita tutup dengan membaca lafal doa kafaratul majlis.